آله وأصحابه أجمعين والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. ويا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, Ibu Bapak rahimakumullah, pada subuh ini Allah Subhanahu wa taala kembali mengumpulkan kita di sebaik-baik waktu, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, umatku diberkahi fi bukuriha, pada waktu paginya, khusus di pada subuh ini Allah gelontorkan keberkahan. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semua, keberkahan kepada keluarga kita. Karena kata ulama, keberkahan itu salah satu di antara tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala, yang tidaklah keberkahan itu turun melainkan dampaknya adalah kebaikan-kebaikan. Jika keberkahan itu turun pada keluarga, maka keluarga itu akan harmonis, sakinah, mawaddah, warahmah. Jika keberkahan itu turun kepada anak-anak, maka anak-anak itu akan menjadi anak-anak yang saleh, salehah, menjadi bekalan investasi terbaik bagi orang tuanya. Usianya sudah selesai, nafasnya sudah berhenti, tapi pahalanya akan terus mengalir dengan putra yang saleh. Ketika keberkahan itu turun kepada harta, maka harta itu menjadi bagian dari peningkatan ketaatan, lipat ganda pahala, penyebaran kebaikan-kebaikan yang lebih masif bagi orang-orang sekelilingnya. Ketika keberkahan itu turun pada waktu, maka waktu-waktu itu kemudian menjadi saat-saat di mana kita intens dengan Allah Subhanahu wa taala lewat aktivitas ibadah kita kepadanya. Bapak Ibu rahimakumullah, bahasan kita melanjutkan dari Minhajul Abidin, tahapan kelima, aqobah kelima dari tangga-tangga menuju hamba yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Tahapan kelima ini tentang pendorong-pendorong ibadah, hal-hal yang membuat kita menggesak diri dengan semaksimal mungkin untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada dua hal yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali dalam Minhajul Abidin ini. Yang pertama, rasa takut, al-khauf, dan roja, rasa harap. Beliau menggambarkan rasa takut dan khauf dan roja itu seperti dua sayap pada seekor burung. Jika seimbang, maka burung itu bisa terbang dengan baik. Jika tidak seimbang, tentu tidak akan maksimal terbangnya. Demikian pula pada seorang hamba, khauf dan roja itu harus berjalan secara seimbang ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu sisi ada rasa takut kepada Allah, satu sisi ada harapan besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayatnya dalam Al-Qur'an menggambarkan tentang keutamaan ganjaran kepada hamba-hamba yang takut kepadanya. Dalam surat Ar-Rahman misalnya yang sering kita baca, waliman khaufa maqama rabbih jannatan. Bagi orang-orang yang takut kepada Allah, Allah berikan dua surga. Dalam ayat yang lain, fa amma man khaufa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Pada orang-orang yang takut kepada Allah, dan konsekuensi dari rasa takut kepada Allah itu dia kemudian mengekang hawa nafsunya, mengendalikan hawa nafsunya, maka kami berikan kepadanya surga yang tinggi, jannatul ma'wa. Adapun rasa harap dalam ayat terakhir surat Al-Kahfi, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Sesiapa yang berharap akan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah mengkan dari liqa rabbi falyamal amalan salihan, maka hendaklah dia kemudian beramal saleh dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Bapak Ibu rahimakumullah, yang harus kita pahami adalah khauf dan roja ini buah dari ilmu dan amal. Buah dari ilmu dan amal. Tidak bisa ujug-ujug seseorang takut, seseorang berharap kalau dia tidak mengetahui ilmu lalu kemudian beramal dengan ilmu itu. Mengetahui ilmu apa? Ilmu tentang ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam kehidupan keseharian kita, rasa takut akan sanksi, harapan akan
apresiasi itu bergantung kepada sejauh apa pengenalan kita terhadap di mana kita berinteraksi. Kalau kita pakai kendaraan, tidak bawa SIM, tidak bawa STNK, tentu kita tidak akan berani keluar, apalagi kalau dalam musim seperti ini banyak razia misalnya, karena kita tahu konsekuensinya. Semakin kita paham terhadap siapa yang memberikan instruksi, larangan ataupun perintah, semakin bersungguh-sungguh kita memiliki keseimbangan terhadap dua macam perasaan ini. Seorang bawahan dengan atasannya, relasi atasan bawahan, di mana bawahan itu tahu betul konsekuensi dari dia melaksanakan tugasnya dengan baik, dengan sikap yang baik. Setiap bulan barangkali ada hak yang akan dia dapatkan. Kalau atasannya meminta, menelpon, meminta tolong, bahkan pada jam-jam yang barangkali sudah waktunya untuk istirahat, atau bahkan di luar jam kerja, karena dia tahu yang menelpon itu adalah atasannya, yang kemudian harus dia respon dengan respon terbaik, maka menjadi ringan dalam arti dia memaksakan dirinya untuk meringankan situasi seperti itu. Pulang kerja udah mah capek, udah penat, payah gitu, baru nyampe rumah ditelepon, ini ada masalah di kerjaan, kalau bisa mah lembur gitu. Itu si bawahan itu, pekerja itu, dia akan balik lagi ke tempat kerjanya, mengenyahkan rasa payah, rasa capeknya, karena dia tahu konsekuensinya. Satu sisi kalau dia tidak memenuhi itu akan ada pekerjaan yang terbengkalai, ujung-ujungnya barangkali ada peringatan. Di sisi yang lain ada tambahan dari lemburnya misalnya kepada pendapatan bulanan yang akan dia raih. Bapak Ibu rahimakumullah, itu dalam relasi atasan dan bawahan. Adapun hamba dengan Allah Subhanahu wa taala tentu tidak bisa kita analogikan secara sederhana seperti itu, karena Allah Subhanahu wa taala demikian cinta kepada hambanya. Bapak Ibu rahimakumullah, setiap hari dalam hadis qudsi digambarkan lautan, awan, gunung itu bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Awan mengatakan, "Ya Allah, izinkan aku timpakan awan hitam kepada manusia. Mereka makan rezeki darimu tapi tidak mau bersyukur kepadamu." Demikian pula lautan, "Ya Allah, izinkan aku tumpahkan air lautan ini ke daratan agar binasa manusia karena dia senantiasa makan rezekimu tapi tidak pernah bersyukur kepadamu." Demikian pula gunung, "Ya Allah, biar kuguncangkan gunung ini, timpakan kepada manusia karena mereka makan rezekimu tapi tidak pernah bersyukur kepadamu." Lalu Allah Subhanahu wa taala menenangkan makhluk-makhluknya itu. Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi mengatakan, andai kalian yang menciptakan, pasti kalian memiliki kecintaan yang sangat kepada yang kalian ciptakan itu. Orang-orang yang tunduk dan taat kepadaku, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ana habibi, aku adalah kekasih-kekasih mereka. Tapi kepada orang yang terus-menerus ingkar kepadaku, bermaksiat dan enggan untuk bertaubat kepadaku, wa anat tabibi, aku ini adalah dokter yang akan menyembuhkan mereka. Dokter yang menyembuhkan mereka, yang menunggu proses-proses hamba itu untuk senantiasa kembali. Maka di antara proses penyembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala agar hamba itu kembali kepadanya, bagian itu Allah Subhanahu memberikan ujian-ujian di sepanjang kehidupannya. Bukankah hal yang paling cepat membawa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, membuat kita datang menghadap kepada Allah adalah ujian? Semakin besar ujian itu, semakin bersungguh-sungguh kita kepada Allah. Biasanya kalau kita doa, biasa-biasa saja barangkali kita tengadahkan tangan, membaca lafaz-lafaz doa yang barangkali dari sisi hati, keyakinan dan lain sebagainya mengalir begitu saja. Lalu bandingkan ketika kita berada dalam sebuah musibah yang demikian besar, yang satu sisi belum selesai, ditambah lagi dengan masalah, ditambah lagi, akumulasi permasalahan yang begitu besar, menyesakkan dada kita, air mata kita tumpah karenanya. Kita berdoa dengan cara yang berbeda. Kita datang pada Allah Subhanahu wa taala dengan dada yang bergemuruh, dengan air mata yang tumpah, tangan tengadah, hati penuh harap pada Allah Subhanahu wa taala. Seperti seorang yang terjebak di sebuah gua yang tidak ada satupun cahaya masuk di dalamnya. Lalu ketika ada sedikit pendar cahaya terlihat di kejauhan, maka bangkit kembali harapannya, bangkit kembali semangatnya,
bersegera untuk menuju cahaya itu karena dia meyakini bahwa itu adalah jalan keluar dari permasalahannya. Bapak Ibu rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita demikian banyak kenikmatan-kenikmatan yang tak pernah sanggup kita untuk menghitungnya. Maka di antara bentuk membalas hutang cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Ghazali menggambarkan dengan tahapan kelima ini, aqabah kelima ini, hendaklah seorang hamba itu memiliki khauf dan raja ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut dan harap. Imam Al-Ghazali pernah ditanya, mana yang paling utama? Mana yang paling utama? Khauf atau raja? Takut atau harap? Mana yang paling utama dan mana yang harus diprioritaskan dari dua hal ini? Beliau kemudian bertanya balik, mana yang paling utama? Roti atau air? Kata beliau, tentu bagi orang yang lapar, roti lebih prioritas bagi dirinya. Bagi orang yang haus, tentu air lebih diprioritaskan. Tapi bagi mereka yang memiliki kebutuhan yang mendesak terhadap roti dan air pada waktu yang sama, yang lapar, yang haus gitu, maka dua-duanya pun harus dimakan dalam porsi yang benar, sesuai dengan proporsinya. Karena jika seorang lebih dominan rasa takutnya, dia khawatirkan lari kepada khawarij, orang-orang yang karena saking takutnya lalu kemudian menganggap kejahatan yang dilakukan oleh orang lain sekecil apapun lalu kemudian divonis ke dalam kafir. Itu yang dilakukan oleh orang-orang khawarij. Kalau rasa rojaknya, rasa harapan kepada Allahnya demikian dominan, dikhawatirkan masuk ke dalam golongan kaum murji'ah. Murji'ah itu yang menggampang-gampangkan, menyepelekan gitu ya. Menyepelekan. Kita berbuat dosa, nggak apa-apalah, paling nanti juga bisa ditaubati gitu. Kita berbuat kesalahan lagi, tenang aja lah, nanti masih banyak waktunya. Kita lewat waktu sholat misalnya, tenang, nanti ada waktu sholat yang lainnya gitu. Karena Allah kan maha pengampun, Allah maha pemaaf, Allah maha rahmat, rahmatnya mendahului murkanya dan lain sebagainya. Jadi kalau dominan salah satunya, maka kecelakaan yang akan kita dapatkan, nauzubillah min dzalik. Lalu kata Imam Al-Ghazali, apa urgensi atau pentingnya khauf dan raja itu? Bapak Ibu rahimakumullah, yang pertama urgensi dari khauf, pentingnya rasa takut itu. Pentingnya rasa takut itu didasarkan ke dalam dua hal, kata beliau. Yang pertama, supaya kita tercegah dari kemaksiatan. Supaya kita tercegah dari kemaksiatan. Seperti yang pengendara tadi, dia akan mempersiapkan segalanya, surat-suratnya dan lain sebagainya, ketika dia keluar dari rumah berkendara, SIM-nya, STNK-nya dan lain sebagainya, supaya terhindar dari kemaksiatan. Itulah yang kemudian kita mohonkan pada Allah Subhanahu wa taala dalam doa yang dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inna nas'aluka min khasyatika ma tahulu bainana wa baina ma'siyatik. Ya Allah, berikan kepada kami rasa takut kepadamu, rasa takut yang menjauhkan kami dari bermaksiat kepadamu, rasa takut yang menjauhkan kita dari bermaksiat kepadamu. Kita yakin Allah Subhanahu wa ta'ala melihat, kita yakin Allah maha mengetahui segala hal, lintasan fikir, gerak-gerik hati kita. Allah maha mengawasi. Bapak Ibu rahimakumullah, jika seorang pekerja selama rentang waktu pekerjaannya 8 jam diawasi oleh CCTV misalnya, dan dia mengetahui bahwa atasannya mengawasinya lewat CCTV tadi, maka dia akan sangat berhati-hati. Berhati-hati dalam ucapannya, karena bisa jadi terekam misalnya, dalam gerak-geriknya dan lain sebagainya. Semakin yakin seorang hamba akan pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala, semakin berhati-hati dia terhadap menjalani kehidupannya. Bapak Ibu rahimakumullah, di antara tangga-tangga menuju ketakwaan yang dituliskan Dr. Abdul Nasih Ulwan, salah satunya adalah merasakan kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Merasakan kebersamaan. Dan kata Ibnu Taimiyah, hati itu tempatnya pandangan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba. Ini beliau menggambarkannya istilahnya rumahnya Allah Subhanahu wa taala, hati seorang hamba itu. Dan hati itu akan hidup manakala hamba itu mengetahui bahwa Allah senantiasa mengawasinya. Allah senantiasa mengawasinya setiap waktu.
Malaikat senantiasa mencatat apa yang diucapkannya. Ada saksi dua malaikat ya. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqib. Senantiasa mencatat. Dua superkomputer yang tidak pernah alpa untuk menuliskan seluruh aktivitas kita, dan Allah tahu niatan kita. Maka Imam Al-Bukhari, Bapak Ibu rahimakumullah, beliau sempat pingsan 3 kali ketika ditanya apa yang paling berat dari hadis-hadis Nabi SAW yang engkau sampaikan, apa yang paling berat engkau rasakan. Dan beliau saat menyampaikan hadis ini sampai pingsan 3 kali ketika menggambarkan tentang akan datang kelak nanti di hari kiamat 3 kelompok. Yang pertama kali akan Allah benamkan ke dalam jahanam, yang dalam kacamata zahir kita nampak seperti orang-orang yang baik, yang amalnya banyak. Yang pertama tentang orang yang berilmu. Ketika ditanya apa yang kau lakukan di dunia sehingga kau merasa layak untuk surgaku, dia mengatakan, ya Allah, kau anugerahkan kepada kami ilmu. Dengan ilmu ini saya memberikan pelajaran. Yang tidak tahu menjadi tahu, yang sudah tahu menjadi bersemangat lagi untuk melakukan kebaikan. Lalu dikatakan pada orang ini, dusta, engkau dusta. Kau sampaikan ilmumu itu agar orang terpesona dengan keluasan wawasan, dengan keindahan bahasa, dengan kekuatan argumen yang kau sampaikan, sehingga orang kemudian mengatakan, ini orang luar biasa, berwawasan, berilmu. Orang takjub dengan apa yang disampaikan. Lalu kemudian orang ini diseret dalam neraka. Yang kedua, orang yang Allah karuniakan kekayaan yang berlimpah, yang dia kemudian mengatakan, dengan harta ini saya bisa banyak membantu orang-orang yang miskin menjadi tercukupi, yang kekurangan menjadi dapat menjalani hidup dengan layak. Lalu dikatakan pada orang ini, engkau dusta. Harta yang dibagikan itu harapannya adalah pujian-pujian dari manusia. Maka orang ini kemudian terseret. Yang ketiga, orang yang menghabiskan seluruh waktunya di medan pertempuran, dari satu pertempuran pada pertempuran yang lainnya. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, agar orang-orang kemudian takjub dengan keberaniannya. 3 golongan inilah yang pertama akan dibenamkan dalam jahanam, dan itu dalam amal zahirnya nampak mewah dalam tanda petik, karena tidak semua kita bisa melaksanakan hal tersebut. Mereka yang Allah Subhanahu wa taala amanahkan harta yang mencukupi kebutuhan hidupnya saja barangkali, untuk berinfak, infak yang nilai nominalnya besar, barangkali dia tidak akan menyanggupinya. Untuk menghabiskan waktu dalam pertempuran barangkali tidak kuat mentalnya. Untuk memahami ilmu ada keterbatasan dari akalnya misalnya. Tapi orang-orang yang nampak mewah dalam amalnya, lalu kemudian ujungnya berakhir dengan kecelakaan. Nauzubillah min dzalik. Kita punya Allah Subhanahu wa taala yang Allah tahu betul gerak-gerik dan lintas hati seorang hamba-hambanya. Daun yang jatuh Allah tahu. Semut yang berjalan di kegelapan malam Allah tahu pergerakannya. Bapak Ibu rahimakumullah, semakin kita mengenalnya dengan pengenalan yang sebenar-benarnya, maka rasa khauf ini muncul dan mencegah kita dari kemaksiatan. Ada seorang datang kepada Ibrahim bin Adham, lalu kemudian meminta izin. Izinkan saya untuk bermaksiat lah gitu. Kata Ibrahim bin Adham, silakan Anda bermaksiat sepanjang Anda memenuhi persyaratan berikut. Kata beliau, yang pertama, kalau Anda ingin bermaksiat, maka carilah tempat di mana Allah tidak mengetahuinya, Allah tidak melihatnya. Yang kedua, kalau Anda ingin bermaksiat, maka jangan sekalipun makan rezeki dari Allah. Bagaimana mungkin engkau bermaksiat kepada orang yang telah memberikan rezeki kepadamu? Kalau engkau ingin bermaksiat, yang ketiga, jangan tinggal di buminya Allah Subhanahu wa taala. Ini tentu persyaratan yang tidak mungkin untuk kita penuhi. Tapi Bapak Ibu rahimakumullah, kalau kita melihat seperti ini, sesak dada kita. Berat sekali kehidupan ini. Kita sepertinya tidak akan bebas dalam berinteraksi bermasyarakat, dan kadang suka bercanda, bully sedikit-sedikit gitu. Tidak akan sebebas itu. Tapi ini kan pembahasan tentang khauf ya. Nanti ada roja.
ada harapan besar pada Allah Subhanahu wa taala. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan ketika ada tawanan perang, di antara tawanan itu ada seorang perempuan yang dia seperti mencari-cari anaknya. Setiap kali dia mendapati anak yang kecil, dia peluk, dia susui gitu, seperti itu. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lihatlah perempuan itu. Apakah mungkin perempuan tadi akan melemparkan anaknya ke dalam api? Kata sahabat-sahabat, tidak mungkin ya Rasulullah. Dia demikian besar kecintaan ibu itu kepada anaknya, tidak mungkin. Maka kata Nabi SAW, sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala jauh lebih mencintai hamba-hambanya dibanding cinta ibu kepada anaknya. Digambarkan sedemikian rupa oleh Nabi SAW kecintaan Allah kepada hambanya. Jadi urgensi khauf yang pertama itu supaya kita terhindar dari kemaksiatan, supaya kita bisa menghindari diri dari hal-hal yang melalaikan. Kalau dalam syair disebutkan ini, kalau budak dipukul dengan tongkat, sedangkan orang yang merdeka cukup dengan kata-kata peringatan. Memukul dengan tongkat, kalau dibeli mengibaratkan, memukul hawa nafsu dengan hal-hal yang menyelisihinya. Nah, hawa nafsu itu kan biasanya mendorong kita atau memaksa kita untuk menikmati, untuk berleha-leha. Maka memilih sesuatu yang diselisihi oleh hawa nafsu, maka itu adalah kebaikan. Yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, kenapa kita harus memiliki rasa takut ini? Supaya kita tidak berbangga dengan ketaatan. Supaya kita tidak berbangga dengan ketaatan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa." Jangan pernah merasa lebih suci, lebih bertakwa, lebih banyak amalnya dibanding orang lain. Karena Allah Maha tahu siapa di antara hamba-hambanya yang bertakwa. Allah Maha tahu. Ada orang, kata Nabi SAW, ada orang yang disepelekan oleh orang-orang dalam pandangannya, berdebu rambutnya, kusut masai, lusuh bajunya, nampak orang tidak begitu diperhitungkan. Tapi kalau orang itu menengadahkan kedua tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pasti akan mengijabah hamba-hambanya, hamba tersebut. Dan inilah yang kemudian disaksikan oleh Abdullah bin Mubarak dalam suasana yang kemarau yang sangat panjang, yang tanah-tanah menjadi kering dan tandus, tanaman-tanaman tidak bisa tumbuh, panen-panen gagal. Semua orang merasakan kesulitan yang sangat. Salat istisqa, minta hujan berulang dilaksanakan, tapi hujan belum juga Allah turunkan. Sampai suatu saat, kata Abdullah bin Mubarak, usai sholat isya, beliau berpapasan dengan seorang budak. Dahulu masih ada budak yang bisa kelihatan dari baju yang dikenakannya. Tapi ada yang menarik hati Abdullah bin Mubarak ini. Ketika berpapasan, ada hal yang unik, sehingga kemudian dia mengikuti budak ini. Ternyata ke masjid tempat beliau sholat isya tadi. Dia ambil air wudhu, kemudian sholat. Usai sholat dekat mihrab, dia menengadahkan kedua tangannya, dan Abdullah bin Mubarak mendengar betul rintihan hamba ini. Hamba ini mengatakan, budak ini mengatakan, ya Allah, wajah-wajah mulia telah datang kepadamu agar engkau menurunkan rahmatmu berupa hujan, tapi engkau menahannya. Maka kini hamba yang hina ini datang kepadamu ya Allah, agar engkau sudi untuk menurunkan hujan sekarang juga. Usai kalimat sekarang juga itu, tiba di luar menjadi lebih gelap, lalu ada gemuruh kilat dan turun hujan dengan sangat deras. Kita tidak pernah tahu, Pak Ibu rahimakumullah, pada amal apa yang kita lakukan yang membuat Allah ridha pada kita. Sebagaimana juga kita tidak tahu pada kemaksiatan apa yang membuat Allah murka kepada kita. Maka jangan pernah meremehkan amal. Jangan pernah meremehkan amal. Sekecil apapun, hatta kata Nabi SAW, tersenyum kepada saudara kita, yang itu merupakan bagian dari sedekah. Jangan meremehkan amal. Nabi SAW dalam satu hadis yang mengatakan, memenuhi hajat seorang muslim, membantu saudaranya, meringankan beban saudaranya, jauh aku lebih sukai dibanding iktikaf di masjidku 1 bulan penuh. Iktikaf di Masjid Nabawi 1 bulan penuh, kita dapat seluruh sholat wajibnya, rawatib sunnahnya kita pun dapatkan,
Yang satu rakaatnya kata Nabi SAW sebanding dengan 1000 rakaat di masjid yang lain. Ya, kebayang sebulan penuh tuh 5 waktu, belum yang sunatnya gitu. Kalau dikalkulasikan pahalanya luar biasa. Tapi kata Nabi, membantu kesulitan seorang mukmin jauh lebih aku sukai dibanding ibadah 1 bulan penuh iktikaf di masjidku. Bapak Ibu rahimakumullah, maka bisa jadi amalan personal gitu, kita kepada Allah Subhanahu wa taala dibanding amal sosial tuh bobotnya bisa jadi lebih besar dari bobot amal sosial ini. Meskipun juga tidak menjadi sebuah jadi prioritas begitu, penting mah baik ke orang meskipun nggak sholat, meskipun bukan begitu juga. Bapak Ibu rahimakumullah, rasa takut ini menghilangkan perasaan merasa soleh, merasa berbangga. Dalam hadis Nabi SAW menggambarkan, ya'ti yaumul qiyamah rajulun, akan datang pada hari kiamat itu seseorang, Allah lemparkan ke dalam neraka itu, fatandaliku aqwataha, lalu kemudian Allah keluarkan isi perutnya, fayaduru kama yadurul himaru fir raha, lalu kemudian dia berputar-putar di neraka itu seperti keledai berputar di penggilingan. Fayajtami'una ahlun nar, lalu kemudian orang-orang penduduk neraka itu mendekatinya dan dia tahu betul orang ini. Lalu kemudian mereka mengatakan, "Ai fulan, madza sya'nuk?" Wahai fulan, kita mah akan Pak teh atau gitu. Madza sya'nuk? Ini teh ada apa? Kok bisa sama seperti ini? Atamuruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar? Bukankah engkau yang dulu di dunia menyuruh kepada kebaikan, melarang kepada kemunkaran? Kok jadi sama di sini? Lalu kemudian orang itu mengatakan, amuruna bil ma'ruf wala atihi. Aku menyuruh kalian kepada kebaikan, tapi aku sendiri tidak melakukannya. Aku mencegah kalian dari kemunkaran, tapi aku sendiri yang melakukannya. Nauzubillah min dzalik. Maka Allah Subhanahu wa taala mengancam kita, ya ayyuhalladzina lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Besar murka Allah kepada mereka yang mengucapkan ucapan yang menyelisihi perbuatannya. Orang takjub dengan kesolehannya karena orang senantiasa mendengar tausiah-tausiahnya. Orang takjub dengan kepribadiannya karena mereka melihat dari satu sisi itu. Tapi ketika pandangan orang sudah tidak ada kesendirian, sedang sendirian, maka dia berani bermaksiat kepada Allah. Nauzubillah min dzalik. Yang kedua, Bapak Ibu rahimakumullah, tentang pentingnya roja. Pentingnya roja. Kalau tadi khauf, sekarang tentang roja. Imam Al-Ghazali dalam Minhajul Abidin itu, kenapa kita harus memiliki roja itu? Yang pertama, supaya kita terdorong untuk melakukan ketaatan. Harapan kita kepada Allah itu supaya kita mendorong kita untuk melakukan ketaatan. Karena Allah Subhanahu wa taala menggelontorkan ganjaran yang luar biasa, Bapak Ibu rahimakumullah. Andai mau adil-adilan, mau fair-fairan ini, tentu misalnya satu kesalahan diganjar dengan satu siksaan, satu ketaatan diganjar dengan satu pahala. Tapi kan tidak begitu. Tidak begitu. Satu kesalahan, ketika seorang hamba berniat untuk melakukan kesalahan, tidak dicatat terlebih dahulu. Ketika benar dia melakukan kesalahan, maka dicatat sebagai satu kesalahan. Tapi berbeda dengan kebaikan. Ketika hamba berniat untuk melakukan kebaikan, sudah ada catatan kebaikannya itu. Ketika hamba itu melaksanakan kebaikan itu, maka dilipat gandakan lagi pahala dari kebaikannya itu. Dan Nabi SAW menggambarkan betapa luar biasanya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang seharusnya mendorong kita untuk melakukan ketaatan. Kata Nabi SAW misalnya, salat qabla subuh khairun minad dunya wa ma fiha. Salat sebelum subuh nih, 2 rakaat sunat fajar itu, kata Nabi SAW, lebih aku cintai dibanding dunia dan seisinya. Diberikan dunia dan seisinya, kata Nabi, itu tidak lebih aku cintai dibanding salat subuh 2 rakaat. Qabla subuh 2 rakaat. Ba'da subuh berzikir sampai terbit matahari, kata Nabi SAW, lebih aku cintai dibanding dunia dan seisinya. Ini bagian kebiasaan Nabi SAW.
Jadi berzikir setelah subuh. Membaca Al-Quran, satu hurufnya kata Nabi SAW sebanding dengan 10 kebaikan. Wala aqulu alif lam mim harfun. Kami tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. 30 kebaikan dari waktu yang demikian singkat kita membaca alif lam mim. Baca bismillahirrahmanirrahim, 19 huruf, 190 kebaikan. Baca Al-Quran satu halaman, lipat ganda pahalanya. Satu juz, khatam Al-Quran, luar biasa. Apalagi dalam khususnya khataman Quran itu, para malaikat Allah Subhanahu wa taala diperintahkan untuk menghadiri khataman Quran itu, menaungi dengan rahmat-rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sedekah, luar biasa. Falyazdad, bertambah harta yang disedekahkan itu, bertambah nilainya, bertambah kemanfaatannya dan lain sebagainya. Tidak ada ceritanya orang yang rajin berderma lalu kemudian jatuh miskin. Tidak ada. Nabi SAW menjanjikan itu. Meskipun memang kita juga harus meluruskan kembali niatan kita. Jangan sampai seperti transaksional kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Transaksional itu kita punya hajat lalu kemudian ya Allah ingin mobil itu, maka kita sedekah ini supaya dapat mobil itu. Jangan dibatasi rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan keinginan-keinginan seperti itu. Karena para sahabat Nabi SAW, Bapak Ibu rahimakumullah, ini sering disampaikan, mereka takut sekali kalau kemudian amal-amal mereka dibalas Allah hanya di dunia. Sebagaimana Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah, lalu kemudian terjadi penaklukan atas Persia. Pasukan yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas kemudian datang ke Madinah membawa demikian banyak ghanimah. Dikatakan dalam dinar, bentuk dinar uang pun sekitar 2 juta dinar dalam Al-Bidayah wa Nihayah Ibnu Katsir. 2 juta dinar datang dari Persia menuju Madinah, dan belum dengan harta yang lainnya. Dan Umar ketika melihat itu, beliau malah menangis dan kemudian mengatakan, wallahi ini bukan kebaikan. Kalau ini kebaikan, maka ini pasti terjadi zaman Nabi, dan Nabi jauh lebih baik dibanding saya. Kalau ini kebaikan pasti terjadi di zaman Abu Bakar dan beliau lebih baik dibanding saya. Jadi ada kekhawatiran seperti itu. Bapak Ibu rahimakumullah. Terkait dengan ini barangkali meluruskan niatan ketika melakukan amal itu menjadi sebuah keniscayaan. Maka kata Mutawalli Asy'arawi, jangan engkau beribadah supaya engkau diberi oleh Allah. Jangan beribadah, niat ibadah supaya engkau diberi. Tapi niatkan ibadah supaya Allah ridha kepadamu. Karena kalau Allah sudah ridha, maka Allah akan mengejutkanmu dengan pemberiannya yang besar. Amalnya mah sama gitu, tapi nawaitunya yang kemudian kita luruskan, kita perbaiki. Jangan supaya minta diberi, kita bangun di per 3 malam supaya Allah beri kita. Kata Mutawalli Asy'arawi, jangan niatkan seperti itu. Niatkan supaya Allah ridha kepada kita. Karena kalau Allah sudah ridha, Allah mengejutkan kita, bahasanya boleh gitu, mengejutkan kita dengan pemberiannya yang besar. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, pentingnya kita berharap pada Allah itu karena itu, supaya kita terdorong kepada ketaatan, supaya kita bersemangat ketika melakukan ketaatan, karena ada ganjaran yang luar biasa yang Allah berikan pada kita. Dan ini memang wilayah keimanan, berbeda dengan sesuatu yang kita bisa lihat, kita raba gitu. Kalau misalnya DKM sering dicontohkan, DKM Taman Mutiara nulis pengumuman, siapa yang 40 hari misalnya nggak bolong-bolong subuhnya, maka berhak atas Honda Jazz dan dipajang di depan masjid misalnya. Sejumlah jamaah sudah disediakan di depan, di lapangan itu. Bagi siapa yang absensinya tidak bolong ini selama 40 hari itu. Sepertinya kalau informasi itu bocor keluar, jangankan yang sekitaran Cimahi ini, yang dari Bandung, dari Kabupaten Bandung, Bandung Barat, berbondong-bondong datang sini, karena melihat tentang apa yang akan didapatkan dari ibadah yang dilakukan itu. Tapi ini kan wilayahnya wilayah keimanan nih, hanya keimanan yang kemudian bisa mendorong kita. Bapak Ibu rahimakumullah, mendorong pada ketaatan. Yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, kenapa kita harus memiliki raja pada Allah? Supaya
Kalau beliau bahasanya begini, memudahkanmu untuk melewati berbagai kesengsaraan dan musibah. Kenapa kita harus memiliki harapan pada Allah? Supaya kita mudah melewati ujian, supaya kita tetap tenang dalam suasana sebadai apapun, supaya kita tetap bersabar ketika sedang diuji. Bapak Ibu rahimakumullah, kenapa kita bisa sabar ketika diuji? Barangkali kalau dibandingkan seperti seorang petani lebah, peternak lebah gitu, yang dia rela tersengat lebah beberapa ekor lah gitu, tersengat ketika dia kan memanen lebah tersebut. Seperti seorang petani yang dia menanam, dia setia untuk memelihara padinya, menjauhkan dari hama-hamanya, menyiraminya dan lain sebagainya, menghabiskan banyak waktu karena dia yakin ada waktunya untuk panennya dari tanaman yang disemainya itu. Bapak Ibu rahimakumullah, demikian pula ujiannya yang kita hadapi. Ujian udah pasti, setiap manusia udah pasti kena ujian. Dan kita Allah Subhanahu wa taala berikan kehidupan itu satu paket. Tidak suka terus gitu. Ada juga ujian-ujiannya. Harapan pada Allah Subhanahu wa taala membuat hamba itu melewati masa ujian dengan ketenangan. Dan itulah yang dirasakan Nabi SAW di bulan Rajab ini, Isra Mi'raj ini. Sebelum Nabi di Isra di Mi'rajkan, Nabi melewati apa yang oleh ahli sejarah disebut sebagai Amul Huzni, tahun duka cita, tahun kedukaan, duka yang istilahnya kesedihan di atas kesedihan lah gitu. Yang pertama, paman beliau Abu Thalib meninggal. Paman yang senantiasa berada pada garda terdepan, melindungi Nabi SAW dari intimidasi orang-orang kafir Quraisy, itu meninggal. Jadi ketika pamannya meninggal, orang-orang semakin berani. Orang-orang semakin berani kepada Nabi SAW. Tapi kan masih ada Khadijah, ya, bila Nabi bisa berbagi perasaan dengan istrinya. Tidak lama kemudian istrinya juga meninggal. Seseorang yang menjadi backup Nabi SAW, yang mempercayai Nabi saat orang-orang mendustakan, yang memberikan seluruh hartanya saat orang lain menahannya untuk perjuangan dakwah Nabi SAW, yang sampai Khadijah meninggal beberapa tahun kemudian Nabi tidak pernah melupakan jasanya. Sampai Aisyah istrinya sendiri, Aisyah cemburu kepada Khadijah. Sampai Aisyah itu mengatakan, bukankah Allah sudah memberikan yang lebih baik dibanding yang dahulu? Dan Nabi SAW mengatakan, tidak ada seorang pun yang bisa menggantikan kedudukannya di hati saya. Bapak Ibu rahimakumullah, Khadijah meninggal. Lalu Nabi menginginkan peluang baru dari dakwahnya ini. Orang-orang kafir di Makkah ini sudah luar biasa perlakuannya. Lalu beliau ngajak Zaid bin Thabit ke Taif. Dari Makkah ke Taif itu cukup jauh gitu. Dengan harapan kalau mudah-mudahan di Taif penduduknya lebih ramah, lebih bisa menerima dakwah. Namun karena informasi sudah disampaikan terlebih dahulu, disampaikan informasi yang hoax tentang Nabi SAW. Ketika Nabi datang, bukannya disambut, dilecehkan, dilempar dengan batu dan lain sebagainya, sampai berdarah Nabi SAW. Yang Allah Subhanahu wa taala menurunkan malaikat penjaga gunung kepada Nabi SAW. Yang malaikat itu mengatakan, angkat kedua tanganmu ya nafsu, angkat kedua tanganmu. Maksudnya udah kondisi kayak gini nih, ngadu dong ke Allah itu. Mereka memperlakukanmu, engkau ini kekasih Allah, mereka memperlakukanmu seperti penjahat, dihina, diusir, dilempari dengan batu. Angkat tanganmu, minta pada Allah itu. Kalau engkau mengizinkan ya Muhammad, maka dua bukit itu akan aku timpakan pada penduduk Taif itu. Dan Nabi SAW dalam kondisi seperti itu, beliau masih bisa lebih dominan merasa kasih sayangnya kepada kita umatnya. Kata Nabi, sungguh aku berharap keluar dari sulbi-sulbi mereka keturunan-keturunan yang mengesahkan Allah dan mengakui kenabianku. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Bermohon pada Allah agar diberikan petunjuk kepada penduduk Taif itu, karena mereka tidak tahu. Dan yang terjadi, Bapak Ibu rahimakumullah, di antara ijabahnya doa Nabi ini ketika Nabi SAW meninggal dan penduduk-penduduk daerah lain itu ingkar, tidak mau membayar zakat lagi, tidak mau itu lagi, tidak mau ini lagi. Penduduk Taif ini di antara penduduk yang setia kepada ajaran Islam ini.
Waalaikumsalam. Runtutan ujian-ujian itu loh kemudian bagian dari penghiburan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi. Allah angkat beliau di Isra, di Mi'rajkan. Secara psikologis barangkali Bapak Ibu rahimakumullah. Kalau Nabi kan diangkat ya dari Masjidil Haram ke Aqsa ke Palestina, kemudian diangkat naik ke Sidratul Muntaha. Kalau boleh digambarkan ketika naik semakin tinggi Mekah, Jazirah Arab pada umumnya kan semakin kecil kalau kita semakin tinggi seperti kita naik pesawat ini. Semakin tinggi, semakin terus tinggi, bumi barangkali menjadi lebih kecil lagi. Semakin tinggi lagi, alam semesta demikian luas tak terbatas. Kita ini seperti debu barangkali di lautan semesta yang sangat luas nih. Jadi Nabi seakan-akan memiliki pandangan yang baru terhadap permasalahan dunia. Semakin tinggi kan jadi semakin kecil gitu. Makanya Nabi SAW mengatakan as-salat mi'rajul mu'min. Salat itu mi'rajnya orang mukmin, di mana kita naiknya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini masalahnya berat sekali, susah sekali, serasa buntu gitu. Maka salatlah supaya kita bisa melihat dari kejauhan dan kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa Nabi SAW ketika masalah itu demikian berat, beliau mengatakan kepada Bilal, "Arihna ya Bilal bis salat." Istirahatkan kami wahai Bilal dengan salat. Karena salat itu kata Sayyid Qutb adalah waktu perjumpaan hamba yang hina dengan Allah yang mulia, hamba yang dhaif, yang lemah dengan Allah yang maha kuat, dan dia meminta kekuatan kepada Allah, meminta support kepada Allah. Dia fakir, Allah maha kaya, cukupkan ya Allah. Dia bodoh, Allah maha berilmu, berikan ilmumu ya Allah gitu. Sehingga usai sholat itu dada menjadi lebih lapang, pikiran lebih jernih kembali, sehingga bisa melihat permasalahan dengan lebih jelas. Bapak Ibu rahimakumullah, roja itu mendorong kita kepada ketaatan, membuat kita sabar dengan ujian. Karena di balik ujian itu tidak ada episode lagi. Ketika kita melewati ujian dengan sabar, tidak ada episode lain kecuali kebahagiaan. Tapi memang ujian itu tidak semudah diucapkan. Ada kisah seorang yang hijrah dari pekerjaannya yang penuh dengan riba, lalu kemudian dia hijrah. Tapi usai dia hijrah itu malah banyak musibah, malah banyak ujiannya. Dia bisnisnya gagal, anak-anaknya, keluarganya sakit-sakit, sampai habis seluruh hartanya itu. Hal yang menguatkannya itu kalau dia berdiri di sepertiga malam usai sholat itu selalu seperti ada yang menguatkan. Ini bahasanya mungkin kata beliau, sebentar lagi akan selesai nanti, berganti, insya Allah berganti. Tapi tidak juga berganti keadaannya, sampai setan menggoda. Sampai suatu saat dia mengatakan begini, usai sholat isya itu dia mengatakan, ya Allah, ketika saya sudah hijrah seperti ini, ketika saya sudah taat seperti ini, ujian saya semakin banyak. Harta yang saya kumpulkan bertahun-tahun semuanya menjadi hilang. Anak istri sakit-sakitan. Sepertinya saya tidak lagi harus bergantung kepadamu ya Allah. Mulai saat ini saya akan bergantung sebagaimana dahulu. Saya bergantung pada kemampuan saya sendiri. Dan inilah salat isya yang terakhir. Dia memutuskan seperti itu. Tertidur ceritanya. Mimpi dari sebuah lapangan yang luas. Banyak makhluk bercahaya. Lalu kemudian disebutkan namanya. Bagaimana si fulan gitu. Dia mau ngomong tapi nggak bisa. Lalu kemudian dijawab oleh makhluk-makhluk itu, Subhana ya Malikul Quddus, hambamu ini sudah memutuskan tidak akan lagi menyembahmu. Lalu kemudian dikatakan, sungguh saya rindu kepada rintih munajatnya. Saya senang ketika dia menangis, menghibah kepadaku. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menyenangi hamba-hamba yang merintih kepadanya. Dia terbangun lalu kemudian bertaubat. Bapak Ibu rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah zalim kepada hambanya. Andai satu kesalahan yang kita lakukan dibalas dengan satu siksa, kata Nabi SAW, tidak ada makhluk, tidak ada manusia yang bisa hidup di muka bumi ini. Sebaik-baik manusia, kata Nabi SAW, mereka yang kembali setelah berbuat dosa. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis Riyadhus Shalihin itu menggambarkan Allah, apa ya bahasanya, Allah bahagia, bahasanya itu, melihat seorang hamba kembali kepadanya, jauh lebih bahagia dibanding seorang musafir
yang membawa perbekalan yang demikian banyak, lalu melakukan perjalanan panjang, beristirahat di sebuah pohon yang rindang, lalu kemudian ketika terbangun seluruh barang bawaannya hilang, untanya, seluruh barang bawaannya hilang. Dia mencari karena perjalanan masih panjang, dalam keadaan cemas dan harap, sampai kelelahan mencari, dia tertidur kembali. Ketika terbangun, unta dan seluruh perbekalannya sudah ada. Saking gembiranya, kata Nabi SAW, orang ini lidahnya keseleo. Dia kemudian mengatakan, ya Rabb, anta abduk wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau ini hambaku, saya ini Tuhanmu. Saking bahagianya, lidahnya ya, terselip gitu. Kata Nabi, gembiranya Allah Subhanahu wa taala melihat seorang hamba kembali kepadanya jauh lebih gembira dibanding seorang musafir mendapatkan kembali barangnya yang telah hilang. Barang yang hilang dia dapatkan gembira, Allah jauh lebih gembira, lebih bahagia mendapatkan seorang hamba yang kembali kepadanya. Maka kedudukan mereka yang bertaubat itu luar biasa. Luar biasa. Dalam riwayat yang lain dari Rasulullah itu ada orang yang saleh ini. Dia kemudian ketemu di jalan nih. Cerita-cerita rupanya orang ini orang yang baru taubat lah. Mereka berjalan beriringan. Di suatu persimpangan uniknya ya, di dalam perjalanan itu yang sudah pada siang hari yang sangat terik itu, Allah turunkan awan untuk menaungi perjalanan mereka. Ini perjalanan tuh dinaungi awan. Ketika persimpangan, yang orang saleh ini mau ke kiri, yang ini mau ke kanan. Sebelumnya ini dia sudah ada apa ya istilah kerteg hati lah gitu. Dalam hatinya ini awan pasti ngikuti saya. Udah orang soleh lah, orang soleh. Tapi yang kemudian terjadi, awan itu mengikuti orang ini baru taubat nih, mengikuti. Maka dia heran lalu kemudian bertanya, ini kok ini awan ini mengikuti seperti itu? Apa yang kau lakukan gitu? Apa yang kau lakukan? Nabi ngomong, tidak ada yang dilakukan kecuali saya sedang menjalani taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bisa jadi ada amal-amal kebaikan yang mendorong kita kepada neraka, ada keburukan kemaksiatan yang malah mendorong kita ke surga. Kebaikan yang membuat pelakunya berbangga, merasa lebih dibanding orang lain, itu mendorong kepada ke neraka. Nauzubillah min dzalik. Keburukan kemaksiatan yang kemudian dia taubati justru malah mendorong kepada surga insyaallah. Maka salah seorang ulama mengatakan begini, bangun di pagi hari, ya, saya terlewat sholat malam nih, tapi ketika saya bangun terlewat sholat malam dalam keadaan menyesal, jauh lebih saya sukai dibanding saya merasa bangga ketika sudah melakukan sholat malamnya. Dan wilayah ini kan Allah yang maha tahu, Allah yang maha tahu. Tapi bukan berarti jadi nggak apa-apa sholat malam terlewatkan juga, bukan begitu juga. Ini menggambarkan betapa suasana hati, niat itu demikian tinggi nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa ibu rahimakumullah, udah mulai ya. Ini ada hakikat khauf dan roja, tapi sepertinya waktunya tidak akan mencukupi. Demikian barangkali disampaikan terkait dengan tahapan kelima dari Minhajul Abidin ini, supaya kita memiliki khauf dan roja, kita memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala di satu sisi, tapi juga kita berharap pada Allah di sisi yang lainnya. Saat kita beribadah, melakukan ibadah, memiliki dua perasaan ini. Kita ketika beribadah, kita khawatir betul amal-amal kita tidak sempurna, karena Allah Maha tahu kita tidak ikhlas. Allah Maha tahu ketika tercampur dengan riya, ketika sedekah. Allah Maha tahu segalanya. Kita khawatir dengan itu, tapi kita juga berharap pada Allah Subhanahu wa taala agar sekecil apapun amal ini mendapatkan apresiasi yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak pernah menyia-nyiakan amalan seorang hamba. Ketika kita baca Al-Qur'an, kita khawatir tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang sekarang ini bersanad baca Al-Qur'an nanti nyambung pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita membaca ala kadarnya, tapi di satu sisi kita pun berharap, ya Allah, dengan berusahanya kita membaca, dengan berinteraksi dengan Al-Quran, menurunkan banyak keberkahan. Ketika kita bersedekah, ketika kita melakukan amal-amal yang lainnya, dua sisi perasaan ini harus kita miliki. Satu sisi khawatir, satu sisi lagi ada harapan besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatajafa junubuhum 'anil madha'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Mereka bangun pinggang-pinggang mereka jauh dari tempat tidur mereka, maksudnya mereka bangun malam, wa yad'unana, dan mereka berdoa kepada kami dalam keadaan takut dan harap kepada Allah Subhanahu wa taala.
Demikian barangkali Bapak Ibu rahimakumullah yang bisa disampaikan. Saling doakan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kekuatan, kesabaran, juga kemampuan kepada kita untuk senantiasa menjaga hati kita, menumbuhkan khauf dan raja dalam setiap aktivitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga minhajul abidin, tahapan-tahapan menjadi hamba yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Demikian barangkali lebih dan kurangnya mohon maaf. Kalau ada yang barangkali akan Bapak Ibu tambahkan, tafadhol masykuran. Allahu a'lam bishawab. Kalau tidak ada yang barangkali kita cukupkan, kita tutup dengan istighfar hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah mustaghfir. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.